Apa yang mereka lakukan? Mata Qin Yichen tiba-tiba menyala. Orang baik, ketika saya khawatir, seseorang mengirimkannya kepada saya. Meskipun ia telah menguasai sejarah Lei Cheng dan memiliki banyak spekulasi tentang tindakan mereka, Qin Yichen belum yakin. Dia perlu mendapatkan sikap mereka dari mulut orang-orang ini di Lei Cheng, untuk memperkaya hal-hal yang tercatat dalam kata-kata kering. Cari tahu apa yang telah mereka pelajari dan ubah dalam situasi berbahaya ini. Untuk sepenuhnya yakin akan ide-ide mereka, Qin Yichen berpikir sejenak, lalu menatap Xiao Huangmao. Apa yang mereka lakukan? Qin Yichen meminta saran dari lubuk hatinya. Xiao Huangmao tiba-tiba tidak senang, menjambak rambut kuningnya, dan berseru. Ya Tuhan, bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, dan aku dengan tulus menasihatimu untuk tidak tertipu oleh penampilan munafik Lord of Light. Mereka pasti tidak memiliki niat untuk wilayah bintang awan gunturku. Dengarkan saja saranku, jangan percaya kata-kata orang-orang yang percaya pada Lord of Light itu. Qin Yichen terdiam, jadi dia hampir menulis kata ketulusan di wajahnya. Saya benar-benar tidak tahu. Melihat dengan cermat tindakan Qin Yichen, dan kemudian pada Qin Yichen, Xiao Huangmao tiba-tiba meletakkan tangannya di dahinya. Hampir lupa, di usiamu, mengetahui hal-hal ini adalah hantu. Biarkan aku memberitahumu ini. Setiap orang yang menipu kepercayaan kita dengan kebaikan pasti akan menjara di dalam dan di luar Lei Cheng. Mereka hanya mencari waktu terbaik untuk melakukannya. Jangan tertipu. Ngomong-ngomong, jika kamu memiliki pertanyaan lain, kamu dapat bergabung dengan tim parade nanti, dan seseorang akan menjelaskannya kepadamu. Setelah berbicara, Xiao Huangmao bergegas menuju orang lain yang baru saja keluar dari ruangan, dan mengajukan pertanyaan klasik segera setelah dia membuka mulutnya. Apakah kamu percaya bahwa Lord of Light benar-benar ada? Qin Yichen sedikit mengernyit. Dan parade. Seperti yang dikatakan orang-orang ini, segala sesuatu tidak dapat dipikirkan secara sederhana. Mereka harus dipikirkan secara lebih dalam. Misalnya, dapat meluncurkan parade menunjukkan bahwa keterampilan organisasi orang-orang ini tidak buruk. Setidaknya mereka dapat mengandalkan bawahan mereka untuk menghasut orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Tanpa diduga, di kota guntur ini, masih ada kekuatan tersembunyi. Qin Yichen tiba-tiba menjadi tertarik. Apa tujuan pawaimu? Jika itu hanya untuk menghancurkan para penganut kuil penguasa cahaya, bukankah baik untuk memulai serangan secara langsung? Kenapa kamu harus berputar-putar? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Tidak ada yang sulit untuk menahannya. Bagaimana si rambut kuning di sana menemukan tim parade? Xiao Huangmao tampaknya mengobrol dengan baik dengan Anran sebelumnya, dan keduanya dengan cepat mencapai konsensus. Mendengar pertanyaan Qin Yichen, wajah kecil berambut kuning datang ke wajah Qin Yichen. Dan mode, memimpin, diaktifkan. Sepanjang jalan, Xiao Huangmao tidak lupa memperkenalkan sejarah kepada Qin Yichen. Dalam sejarah Lei Cheng saya yang luas, ada terlalu banyak hal yang perlu diingat. Tapi ada dua hal yang tidak ingin dihapus Lei Cheng. Apakah kamu tahu apa yang pernah dikatakan oleh Tuan Kota Lei Cheng? Dunia ini sangat kotor, dan apapun bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Qin Yichen hanya menatapnya dengan ringan dan tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena pengkhianatan yang membuat Qin Yichen menjadi terbiasa, atau mungkin dia telah melihat terlalu banyak cara yang lebih rendah ini. Ini hanya kesepakatan satu kali, mengandalkan kebohongan untuk mengekstrak banyak manfaat. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir dan tidak bisa tinggal secara permanen, Qin Yichen tidak akan pernah menyetujui langkah seperti itu. Hanya orang berpandangan pendek yang menghabiskan air dan memancing. Xiao Huangmao dengan antusias memberitahu Qin Yichen tentang kejayaan dan sejarah Lei Cheng, dan juga membiarkan Qin Yichen memahami dengan jelas seperti apa dunia di mata mereka. Tidak lama kemudian, Xiao Huangmao membawa Qin Yichen ke sebuah rumah, mendorong pintu rahasia, dan keduanya berjalan ke lapisan dalam yang tersembunyi di dinding. Aku tidak menyangka ada begitu banyak fasilitas di gunung kecil ini. Munculnya lapisan dalam mengejutkan Qin Yichen. Di Lei Cheng yang sudah besar ini, sebenarnya ada kamar lain, jadi sepertinya ada lebih banyak barang di Lei Cheng daripada yang dia harapkan. Saat Xiao Huangmao berjalan ke kerumunan, semua orang mengalihkan perhatian mereka. Tidak ada yang lain, karena pakaian Qin Yichen tidak persis sama dengan pakaian mereka. Meskipun dia tidak berbicara, keagungannya yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka tidak berani berbicara salah. Xiao Huangmao membawa Qin Yichen ke platform tinggi, dan kemudian melihat orang-orang di bawah. Semuanya, ini adalah teman baru kita, dan orang lain yang sangat percaya bahwa penguasa cahaya itu salah. Mengatakan itu, Xiao Huangmao menyodok Qin Yichen dengan lengannya dan merendahkan suaranya. Kamu berbicara dengan cepat. Qin Yichen terbatuk sedikit setelah menyadarinya. Bukankah mudah untuk mengatakannya? Dengan kemampuan tongkat sihirnya sendiri, dia tidak datang dengan mulut terbuka. Sebelum berbicara, Qin Yichen masih membuat sedikit draft di hatinya. Lagi pula, dia menentang aliansinya sendiri, dan kebanyakan dari mereka perlu mengatakan sesuatu.
Dengan batuk ringan, Qin Yichan memulai penampilannya. Tidak ada jalan di langit. Keempat kata itu nyaring dan kuat, membuat perhatian semua orang tertuju pada Qin Yichan. Semua orang memandang Qin Yichan dengan wajah bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah aliansi melawan penguasa cahaya. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa tidak ada jalan di langit? Apa salah Tuhan sampai membuatmu dimarahi seperti ini? Xiao Huang mau cemas, dan dengan panik memberi Qin Yichan kedipan. Ingin dia membuat pernyataan yang sederhana dan kasar. Tapi Qin Yichan tidak terburu-buru sama sekali. Tepat ketika semua orang tidak sabar dan diskusi mulai meningkat, dia mengatakannya dengan santai. Tidak ada jalan di langit. Biarkan aku Lei Cheng keluar dari mulut harimau dan masuk ke sarang serigala lagi. Satu kata lagi, tiba-tiba menyalakan emosi yang telah lama terpendam di hati semua orang yang hadir. Hanya ketika mereka keluar dari mulut harimau dan memasuki sarang serigala lagi, mereka menunjukkan kekhawatiran mereka sepenuhnya. Sungguh metafora yang luar biasa. Semua orang di Lei Cheng berbicara sebentar. Pria ini luar biasa. Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata, dan saya sangat mengaguminya. Ya, itu deskripsi yang sempurna. Sekilas, dia terlihat seperti orang yang melek huruf. Jangan ribut-ribut, aku tidak bisa mendengarnya lagi. Melihat respons yang baik dari semua orang di bawah, Qin Yichan terbatuk ringan. Saya membuat Lord of Light yang baik hati untuk menutupi perilaku buruk mereka, dan mencuri lonceng mereka seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang Lei Cheng bodoh, sekelompok orang sombong? Selama kamu memiliki otak kecil, kamu tidak akan percaya omong kosong mereka. Hari ini, kita dapat berdiri di sini dan mencurahkan ketidakpuasan kita dengan penguasa cahaya, yang menunjukkan bahwa kita adalah sekelompok orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Saya percaya bahwa setiap orang yang hadir akan dapat merobek topeng munafik dari Lord of Light dan mengekspos wajah jeleknya yang sebenarnya. Dan kita, dengan upaya bersama, kami akan mereproduksi kemuliaan Lei Cheng di masa lalu, mengambil kembali kemuliaan Lei Cheng saya, dan menggantung penguasa cahaya di gerbang kota.